Halo Bunda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anemia defisiensi zat besi yang terjadi pada ibu hamil. Pada bagian yang pertama ini, kita akan bahas apa itu anemia, penyebab anemia, jenis-jenis anemia, tanda dan gejala dari anemia, dampak anemia, serta pencegahan dan penanggulangan dari anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah lebih rendah dari standar yang seharusnya. Untuk mengetahui seseorang menderita anemia atau tidak, maka dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau Hb. Ibu hamil dikatakan anemia apabila kandungan Hb dalam darah kecil dari 11 gram per desiliter. Anemia dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya, yang pertama, karena asupan sumber zat besi atau Fe yang kurang, terutama makanan tinggi zat besi yang berasal dari hewani. Yang kedua, karena kebutuhan yang meningkat, seperti pada masa kehamilan, menstruasi pada perempuan, dan tumbuh kembang pada balita dan remaja. Yang ketiga, karena menderita penyakit infeksi, yang mana ini dapat berakibat berkurangnya serapan zat besi dalam tubuh, seperti pada penyakit kecacingan dan malaria. Yang keempat, karena pendarahan, seperti menstruasi yang berlebihan dan seringnya melahirkan. Berdasarkan penyebabnya, anemia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada anemia defisiensi zat besi. Anemia ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan zat besi. Anemia jenis ini merupakan anemia yang paling umum terjadi pada ibu hamil. Yang kedua, ada anemia megaloblastik. Anemia ini disebabkan oleh tubuh yang tidak memproduksi sel darah merah secara sempurna karena kekurangan asam folat. Yang ketiga, ada anemia hipoplastik. Anemia ini disebabkan karena kegagalan sumsum tulang belakang dalam memproduksi sel darah baru. Yang keempat, ada anemia hemolitik. Ini disebabkan karena proses penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada proses pembuatannya. Adapun tanda dan gejala dari anemia yaitu kepala terasa pusing, badan terasa lelah, lemah, letih, lesu dan lunglai atau 5L, mata berkunang-kunang terutama bila bangkit dari duduk, muka, kelopak mata, bibir, kuku, telapak tangan dan kulit tampak pucat, mudah mengantuk dan cepat lelah, serta kehilangan nafsu makan. Anemia jika dibiarkan akan memberikan dampak bagi bayi dan bagi ibu. Bagi bayi, dampak dari anemia antara lain, berat badan lahir rendah atau BBLR pada bayi yang nantinya akan meningkatkan resiko terjadinya stunting, kematian sebelum melahirkan atau kehamilan, serta dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur. Sedangkan dampak anemia bagi ibu antara lain meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan, meningkatkan resiko kematian, membuat daya tahan tubuh ibu menurun, membuat produksi ASI menjadi rendah, pendarahan sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi anemia pada ibu hamil, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Di antaranya yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, melakukan pemeriksaan darah minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, membiasakan konsumsi makanan yang mempermudah penyerapan zat besi seperti makanan atau buah yang mengandung vitamin C, serta menghindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang makanan yang kaya akan zat besi, pentingnya tablet Fe bagi ibu hamil, manfaat tablet Fe, serta cara konsumsi tablet Fe. Dalam makanan, terdapat 2 macam zat besi,
yaitu besi non-Heme dan besi Heme. Besi non-Heme merupakan sumber utama zat besi dalam makanan. Besi non-Heme terdapat dalam semua jenis sayuran hijau, kacang-kacangan, kedelai, tahu, tempe, serealia, serta beberapa jenis buahan. Sedangkan besi Heme hampir terdapat pada semua makanan hewani, antara lain pada daging, ikan, ayam, unggas, hati, dan organ-organ lainnya. Makanan atau minuman tertentu juga dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Contohnya bayam. Bayam merupakan salah satu makanan yang kaya akan zat besi. Penyerapan zat besi pada bayam akan jauh lebih baik jika disertai dengan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Contoh spesifiknya yaitu setelah mengkonsumsi bayam, lebih baik disertai dengan konsumsi buah jeruk atau pepaya. Vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam bentuk non-Heme menjadi 4 kali lipat. Hindari konsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi, seperti teh dan kopi. Zat besi atau Fe berperan dalam pembentukan sel darah merah di dalam tubuh. Zat besi secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi besi atau kurang darah. Tablet zat besi atau tablet Fe sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengkonsumsinya. Adapun manfaat dari tablet Fe yaitu menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi, mencegah terjadinya pendarahan pada saat persalinan, serta menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan saat persalinan. Tablet tambah darah diminum 1 tablet dalam 1 hari. Tablet tambah darah dianjurkan untuk diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi efek sampingnya, yaitu rasa mual. Tablet tambah darah juga dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C, seperti buah segar, sayuran, dan jus buah. Hal ini bertujuan agar penyerapan zat besi di dalam tubuh menjadi lebih baik. Jangan minum tablet tambah darah bersamaan dengan teh, kopi, susu, obat sakit mah, dan tablet kalsium, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Bila perut terasa perih, mual, serta tinja berwarna kehitaman, tidak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikannya. Untuk meminimalkan efek samping tersebut, minum tablet tambah darah dalam kondisi perut kosong atau 1 jam sebelum makan.